Sekarang kita berada di sekolah SMP Negeri 2 Majene untuk melakukan observasi wawancara ke beberapa guru sebagai perwakilan di masing-masing organisasi, seperti kepala sekolah, wakasek bidang, kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan humas. Bagaimana struktur organisasi di sekolah ini? Siapa saja yang terlibat dalam struktur kepemimpinan? Iya, di sini kan ada namanya Wakasek. Ada Wakasek kurikulum, Wakasek kesiswaan, Wakasek humas, dan Wakasek sapras. Ya kan ada di luar itu strukturnya kan sudah dipoto tadi. Ya, saya kira itu sudah jelas. Pokoknya semua kita di sini guru dan pegawai, ya, stafnya. Jadi semua dilibatkan dalam ini sekolah. Bagaimana mekanisme koordinasi antar bagian dalam struktur organisasi sekolah? Tentu kita selalu komunikasi dengan semua pekasik, semua guru ataupun dengan pihak yang terkait, pengawas, komite, orang tua siswa. Ya itu kan untuk bagaimana mengembangkan sekolah seperti itu kan. Terus apakah struktur organisasi sekolah sudah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sekolah? Iya, sudah sesuai karena kan selalu merujuk kepada petunjuk ya. Ya apa yang ada di petunjuk ya itu yang kita laksanakan. Oke. Selanjutnya mengenai supervisi pendidikan. Kalau boleh tahu siapa saja yang melakukan supervisi di sekolah ini? Ya, kalau supervisi pendidikan itu ya tentu pertama pimpinan ya, kemudian dibantu dengan guru-guru pekasik ya, pekasik dan guru-guru senior. Jadi selanjutnya itu teknik supervisi apa yang digunakan seperti itu, misalnya kunjungan kelas, observasi dan lain-lain. Iya, kunjungan kelas. Awalnya itu terjadwal kan, tapi kita tidak langsung masuk di kelas, tapi itu harus ada jadwal tersendiri. Guru sebelum masuk ke ruangan, jadi guru-guru itu siap. Setelah itu kalau misalnya pengamatan dari supervisor ini ada yang mau ditambahkan, tentu kami panggil ke sini secara pribadi kan, bahwa cara mengajarnya ataupun apa itu masih memungkinkan atau seperti apa. Jadi selalu ada komunikasi setelah melakukan supervisi di sini kelas. Apakah ada program supervisi klinis untuk membantu guru meningkatkan kualitas mengajar? Iya, itu makanya tadi seperti itu kita panggil ke ruang ini. Artinya ya kita menyampaikan kalau misalnya ada kekurangannya, tambahkan ya. Selalu ada dari kurikulum juga sering, dari pekasek ya, guru-guru senior yang selalu bagi bahasa ke sekolah lain itu kan di sini ada beberapa guru yang sudah diklat ya. Itu yang mereka biasa kami kumpul dalam karena di sini setiap minggu itu ada namanya komunitas belajar kumpul ya. Setiap hari Selasa itu kan di situ pertemuan bagaimana masalah ini semua dengan siswa, bagaimana karakternya, pendidikannya maupun akademiknya. Mengenai akreditas sekolahnya, apa peringkat akreditas sekolah? Di situ ya, di situ alhamdulillah sudah A. Kapan terakhir kali sekolah ini melakukan akreditasi? Tahun 22. Kalau bukan 22, 23 itu terakhir 23. Ada sertifikatnya itu mungkin disimpan di TU.
apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan sekolah berdasarkan hasil akreditasi? Kalau kelemahannya itu ya dari akademiknya itu turun naik, ya kadang merah kadang hijau rapor pendidikannya kan itu ya, tapi alhamdulillah di sini kan sudah terpenuhi sehingga terakhir ini kami mau pendidikan yaitu berarti ada peningkatan yang tadinya merah menjadi hijau. Bagaimana sekolah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil akreditasi? Ya tentu sebagai pimpinan dan juga teman-teman di sini kalau misalnya rapornya lagi merah ya tentu kita bagaimana cara supaya anak-anak itu ditingkatkan akademiknya, literasinya, ya selalu berusaha dengan regulasi bagaimana anak-anak itu ya ketika asesmennya itu anak-anak perlu ditingkatkan hasilnya. Jadi untuk yang terakhir itu, apakah ada program penjaminan itu berkelanjutan di sekolah? Ya, jadi itu tadi seperti itu ya, kita berusaha untuk meningkatkan akademik anak yang mau dengan cara memberikan terus pelayanan pendidikan pengajaran yang baik pada lebih meningkatkan pelayanan pendidikan pengajaran kepada anak-anak kami di sini dan juga ditambah dengan kegiatan sore seperti ya pelajaran tambahan pada sore hari. Bagaimana sistem penerimaan siswa baru di sekolah ini? Masalah penerimaan siswa baru. Iya. Nah, jadi di sini penerimaan siswa baru SMP baru-baru ini. Nah, jadi di sini itu ada masalah kuota-kuota. Misalnya kuotanya untuk sonasi, afirmasi, kayak begitu ya. Iya. Terus apa lagi? Prestasi dengan perpindahan tempat. Ya, jadi di sini ada 4 kategori anak-anak diterima di sini. Jadi tetap diseleksi. Ya, jadi anak-anak itu mendaftar melalui link. Ya, jadi kita juga menyebarkan di sini pengumuman melalui link untuk penerimaan siswa barunya. Jadi berdasarkan kuotanya. Iya. Berdasarkan sonasi dan sebagainya. Iya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada program pembinaan khusus untuk pengembangan potensi siswa? Ya, di sini kami ada ekstrakurikuler. Ya, jadi di sini anak-anak disuruh pada saat awal disuruh mengisi. Ya, di mana dia mau masuk di ekstrakurikuler. Nah, di sini itu banyak ekstrakurikuler yang sudah jalan, seperti sepak bola, voli, tari, panahan, di TPA, terus Science Club, English Club, terus Marawis, PMR, Pramuka, Paskibraka, dan beberapa ekstrakurikuler lainnya. Jadi anak-anak di sini dibina bakatnya, ya. Jadi ya dibimbing terus bakatnya di dalam ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler ini setiap minggu kita jalankan aktif. Jadi nanti di situ kalau ada lomba-lomba, jadi kita tidak susah-susah lagi. Nah, termasuk ekstrakurikuler literasi. Misalnya di sini puisi, pantun dan lain sebagainya terkait literasi. Jadi kalau ada lomba permintaan peserta lomba keluar, jadi kita tidak susah-susah lagi. Kita ambil dari pembinaan ekstrakurikuler tersebut yang di sore hari. Pembinaan bakatnya siswa, pengembangan bakat siswa di sore hari melalui ekstrakurikuler. Jadi tinggal memilih lomba-lomba apa yang akan diikuti dari ekstrakurikuler begitu. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah ada layanan bimbingan dan konseling dan bagaimana pelaksanaannya? Ya, jadi kalau masalah layanan dan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Majene kebetulan dalam pembelajaran intrakurikuler ada jamnya BK, 1 jam pelajaran masuk di kelas-kelas.
Jadi di sini saya kira ada layanan bimbingan konseling. Jadi ketika ada anak-anak yang bermasalah, otomatis dalam penyelesaiannya tersebut berkolaborasi antara wali kelas, guru wali, wakase kesiswaan dengan guru BK dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Ya, begitu. Toilet, perpustakaan, ya. Lab IPA, lab agama maupun kelas komputer, ya UKS itu. Selanjutnya Pak, bagaimana fasilitas sekolah? Ya programnya tentunya kerjasama dengan guru-guru ya, dan terutama siswa itu sendiri karena dia harus merawat ruangannya, kelasnya. Jadi perawatannya itu berkolaborasi semua dengan guru dan siswa perawatannya. Karena anak-anak yang biasa kasih rusak-rusak itu sudah dicat, tulis lagi itu jadi anak-anak selalu yang ditekankan itu memelihara apa yang ada di sekolah, sarananya, prasarananya itu yang selalu ditekankan sama anak-anak. Tolong jangan lagi dirusak, ya jangan dikotori. Dan itulah kenyataannya dilihat di lapangan. Soal sarana dan prasarana sudah memenuhi standar pendidikan. Ya kalau standarnya ya tergantung daripada, kalau dilihat daripada rombelnya di sini cuma siswanya cuma berapa itu 500 lebih. Sudah sesuai dengan ada yang ruangan di sini ya kelasnya. Seandainya meluap siswa tapi kelasnya sedikit ya itu yang biasa tidak sesuai. Tapi kalau masalahnya apa namanya itu nasional, standar nasional ya, itu karangannya tidak terlalu luas ya, masih kurang. Apakah ada komite sekolah yang aktif dan apa perannya? Kalau komite sekolah ya mitra sekolah ya, kalau ada kegiatan-kegiatan biasanya ada kontribusi juga dari komite sekolah ya. Seperti kemarin waktu penerapan budaya positif sekolah ya, komite juga ikut kontribusi bersama orang tua. Bagaimana sekolah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar? Kalau menjalin dengan hubungan dengan masyarakat sekitar, setiap Jumat seperti tadi ini kami adakan Jumat berbagi ya, dengan warga sekitar sama warga sekolah juga ya, ada seperti tadi pembagian beras, kemudian mengunjungi anak yang kena musibah kebakaran orang tuanya ya. Terakhir mungkin, apakah ada kerjasama dengan instansi atau lembaga lain dan dalam bentuk apa? Ya, biasanya dengan puskesmas misalnya ya, dalam bidang kesehatan. Setiap ya ada jadwalnya itu berkunjung ke sini. Dan pihak kepolisian juga biasa ada. Yang datang biasa ke sekolah-sekolah. Ya. Berapa jumlah guru dan tenaga kependidikan di sekolah ini? Seluruh itu 40-an. Yang kependidikannya itu tahap 20 lebih, jadi lebih 60 di sini. Bagaimana proses rekrutmen dalam seksi guru dan tenaga kependidikan di sekolah ini? Kalau rekrutmennya itu kan Pemda yang punya itu.
P3K atau PNS ya langsung tempatkan di sini. Tidak ada nanya guru di sini. Hanya terima kalau sekolah. Apakah ada program pendidikan kompensasi guru secara berkala? Kalau kita sekolah kayak workshop tuh, peningkatan kompetensi, workshop kayak peningkatan mutu guru, misalnya pelatihan-pelatihan, cara penilaian, evaluasi, jadinya pembelajaran begitu. Nah, jadi apa saja program bagaimana sistem penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan? Kalau guru itu ada kan aturannya. Sekarang aturannya itu 1 kali 1 tahun. Kalau kerja SKP namanya, sasaran kerja pegawai. Dulu ini harga pasca dibantu guru sini. Jadi apa saja program kesejahteraan yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan? Kalau kesejahteraan tidak ada. Karena itu kalau kesejahteraan menyangkut pemerintah itu telepon gajian. Kalau program internal sekolah ya kayak misalnya ada liburan begitu. Sepakatan saja begitu. Oh iya Pak, mungkin ini saja pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih atas waktunya.